Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wanti Danda selaku pemateri pertama dari kelompok 6 dengan judul materi rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kali ini saya akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih pada sinus. Yang pertama itu jumlah sinus. Untuk itu, karena di sini tentang jumlah sinus, maka rumusnya yaitu sin alfa ditambah sin beta sama dengan titik-titik. Inilah yang kita mau cari tentang apa rumus dari sin alfa ditambah sin beta sama dengan titik-titik. Untuk membuktikan rumus sin alfa tambah sin beta, kita mengambil jumlah dan selisih pada sinus dengan pembuktian sin x tambah y sama dengan sin x kali cos y tambah cos x kali sin y. Ini adalah bentuk penjumlahan sinus. Terus sin x kurang y sama dengan sin x kali cos y dikurang cos x kali sin y. Ini adalah selisih sinus. Karena di sini penjumlahan sinus, maka kita beri tanda tambah sehingga menghasilkan sin x tambah y ditambah sin x kurang y sama dengan sin x tambah y ditambah sin x kurang y sama dengan sin x cos y ditambah sin x cos y sama dengan 2 sin x kali cos y. Sedangkan cos x kali sin y ditambah minus cos x dikali sin y, ini habis. Terus kita misalkan x tambah y sama dengan alfa, sedangkan x kurang y sama dengan beta. Untuk memunculkan nilai x, maka kita beri tanda tambah sama dengan 2x sama dengan ini habis alfa ditambah beta, x sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Selanjutnya, untuk memunculkan nilai y, kita beri tanda kurang sama dengan ini habis 2y sama dengan alfa ditambah beta, y sama dengan 1/2 kurang alfa dikurang beta. Nah, kita sudah mendapat nilai x dan y. Tinggal kita ganti nilai sin x dengan sin 1/2 alfa ditambah beta kali cos 1/2 alfa kurang beta. Sehingga kita peroleh sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa tambah beta kali cos 1/2 alfa kurang beta. Jadi rumus dari jumlah sinus yaitu sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa ditambah beta kali cos 1/2 alfa kurang beta. Selanjutnya yaitu selisih sinus. Yang kedua yaitu selisih sinus, sin alfa dikurang sin beta. Nah, pembuktiannya ini kita juga berpatokan pada jumlah dan selisih pada sinus, yaitu sin x ditambah y sama dengan sin x kali cos y tambah cos x kali sin y. Sin x dikurang y sama dengan sin x kali cos y dikurang cos x kali sin y. Karena di sini saya menggunakan selisih sinus, maka kita kurangkan sehingga menghasilkan sin x tambah y dikurang sin x
kurang Y sama dengan sin X tambah Y kurang sin X kurang Y sama dengan sin X dikali cos Y dikurang sin X kali cos Y. Ini habis. Cos X dikali sin Y dikurang minus cos X kali sin Y sama dengan 2 cos X kali sin Y. Selanjutnya kita misalkan X ditambah Y sama dengan alfa, X kurang Y sama dengan beta. Untuk memunculkan nilai X, maka kita gunakan tanda tambah. Sehingga 2X ini habis sama dengan alfa ditambah beta X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Selanjutnya yaitu X tambah Y sama dengan alfa X kurang Y sama dengan beta. Untuk memunculkan nilai Y, maka kita gunakan tanda kurang. Sehingga 2Y sama dengan alfa dikurang beta, Y sama dengan 1/2 alfa dikurang beta. Sehingga diperoleh sin alfa kurang sin beta sama dengan cos 1/2 alfa tambah beta kali sin 1/2 alfa kurang beta. Jadi rumus pada selisih sinus yaitu sin alfa kurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 alfa tambah beta kali sin 1/2 alfa kurang beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wika Fatimah dengan NIM 1901402029 selaku pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jumlah dan selisih kosinus. Nah, untuk jumlah dan selisih kosinus, kita pertama jelaskan terlebih dahulu jumlah kosinus, yaitu cos alfa ditambah cos beta. Nah, untuk mendapatkan rumus jumlah kosinus dan selisih kosinus, kita berangkat dari jumlah dan selisih sudut pada kosinus, yaitu cos X tambah Y itu sama dengan cos X dikali cos Y dikurang dengan sin X dikali sin Y. Kebalikannya ya, sedangkan cos X dikurang Y itu sama dengan cos X dikali cos Y ditambah dengan sin X dikali sin Y. Nah, ini kita jumlahin, maka yang muncul adalah cos X ditambah Y ditambah dengan cos X kurang Y itu sama dengan cos X dikali cos Y ditambah cos X dikali cos Y. Sementara di sini sin X dikali sin Y itu harus dengan positif sin X dikali dengan sin Y, maka muncullah cos X ditambah Y ditambah dengan cos X kurang Y itu sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Nah, kita misalkan X tambah Y sama dengan alfa, sedangkan X kurang Y sama dengan beta. Nah, kalau kita jumlahkan, ini menjadi X tambah X sama dengan 2X, sementara Y-nya ini habis, maka 2X sama dengan alfa ditambah beta. Nah, kita menggantikan X-nya, maka X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Nah, sekarang kita mau ganti Y, sama tadi kan X ditambah Y sama dengan alfa, X dikurang Y sama dengan beta. Kita kurangkan, maka yang akan muncul adalah X dikurang X ini habis, jadi Y dikurang dalam kurung minus Y, negatif ketemu negatif itu menghasilkan positif, jadi Y ditambah Y sama dengan 2Y sama dengan 2. Nah, 2Y sama dengan alfa dikurang dengan beta, maka Y kita dapat 1/2 alfa dikurang beta. Nah, sekarang
kita ganti, maka cos X ditambah Y tadi sama dengan alfa ditambah cos X kurang Y tadi sama dengan beta, maka cos alfa ditambah cos beta itu sama dengan 2 cos X nya kita ganti dengan X nya kita ganti dengan 1/2 alfa ditambah beta, Y kita ganti dengan 1/2 alfa dikurang beta, sehingga kita dapat rumus cos alfa ditambah cos beta itu sama dengan 2 cos 1/2 alfa ditambah beta dikali dengan cos 1/2 alfa ditambah beta. Nah, sekarang kita akan membahas selisih pada kosinus, yaitu cos alfa dikurang cos beta. Nah, untuk mendapatkan rumus jumlah kosinus dan selisih kosinus, kita berangkat dari jumlah dan selisih sudut pada kosinus, yaitu cos X ditambah Y itu sama dengan cos X dikali cos Y dikurang dengan sin X dikali dengan sin Y. Kebalikannya ya, sedangkan cos X dikurang Y itu sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali dengan sin Y. Nah, ini kita kurangkan, maka yang muncul adalah cos X ditambah Y ditambah cos X kurang Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang dengan cos X cos Y itu kan habis. Sementara di sini sin X dikali sin Y dikurang dengan positif sin X dikali sin Y. Minus ketemu positif kan hasilnya minus, jadi sin X dikali dengan sin Y dikurang dengan sin X dikali dengan sin Y itu hasilnya minus 2 sin X dikali sin Y. Jadi kita peroleh cos X ditambah Y ditambah cos X kurang Y itu sama dengan minus 2 sin X dikali sin Y. Nah, kita misalkan X tambah Y sama dengan alfa, sedangkan X kurang Y sama dengan beta. Nah, kalau kita jumlahkan, ini menjadi X tambah X sama dengan 2X, sementara Y nya ini habis, maka 2X sama dengan alfa ditambah beta. Nah, kita menggantikan X nya, maka X sama dengan 1/2 alfa ditambah beta. Nah, sekarang kita mau ganti Y, sama tadi kan X ditambah Y sama dengan alfa, X dikurang Y sama dengan beta. Kita kurangkan, maka yang akan muncul adalah X dikurang X ini habis, jadi Y dikurang dalam kurung minus Y, negatif ketemu negatif itu menghasilkan positif, jadi Y ditambah Y sama dengan 2Y sama dengan 2. Nah, 2Y sama dengan alfa dikurang dengan beta, maka Y kita dapat 1/2 alfa dikurang beta. Nah, sekarang kita ganti, maka cos X tambah Y tadi kan alfa dikurang dengan cos X kurang Y tadi beta, maka kita peroleh minus cos alfa dikurang cos beta itu sama dengan minus 2 sin X. X nya kita ganti 1/2 alfa ditambah beta, dan Y kita ganti dengan 1/2 alfa dikurang beta, sehingga kita dapat rumus cos alfa dikurang cos beta itu sama dengan minus sin 1/2 alfa ditambah beta dikurang sin 1/2 alfa dikurang beta. Demikian materi dari saya berikan kepada pemateri ketiga. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal, di mana yang pertama yaitu tentukan nilai dari sin 75 ditambah sin 15. Penyelesaiannya itu karena di sini menggunakan penjumlahan sinus, maka kita gunakan rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa ditambah beta dikali cos 1/2 alfa dikurang beta sama dengan 75 ditambah sin 15 sama dengan 2 sin 1/2 75 ditambah 15 dikali cos 1/2 75 dikurang 15 sama dengan 2 sin 75 ditambah 15 per 2 dikali cos 75 dikurang 15 per 2
sama dengan 2 sin 90 per 2 dikali cos 60 per 2 sama dengan 2 sin 45 dikali cos 30 sama dengan 2. Kita ganti sin 45 yaitu 1/2 akar 2 dikali cos 30 sama dengan 1/2 akar 3 sama dengan akar 2 dikali 1/2 akar 3 sehingga menghasilkan 1/2 akar 6. Nomor 2 yaitu hitung dari sin 50 dikurang sin 70 ditambah sin 10. Penyelesaiannya, karena di sini terdapat 3 yaitu sin 50 dikurang sin 70 ditambah sin 10, maka kita kerja bertahap. Yang pertama itu sin 50 dikurang sin 70. Karena di sini solusi sin, maka kita gunakan rumus sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 cos 1/2 alfa ditambah beta kali sin 1/2 alfa dikurang beta tambah sin 10. Selanjutnya yaitu kita ganti nilainya, yaitu 2 cos 1/2 50 ditambah 70 dikali sin 1/2. 50 dikurang 70 ditambah sin 10 sama dengan 2 cos 1/2. 50 ditambah 70 sama dengan 120 kali sin 1/2. 50 dikurang 70 sama dengan min 20 ditambah sin 10 sama dengan 2 cos 160 per 2 kali sin min 20 per 2 tambah sin 10 sama dengan 2 cos 60 kali sin min 10 ditambah sin 10 sama dengan 2 cos 60 yaitu 1/2 kali 1/2 dikali min sin 10 ditambah sin 10. Karena di sini sin, maka tanda negatifnya kita pindahkan ke depan menjadi sin 10 sama dengan min 10 ditambah sin 10 sama dengan 0. Nomor 3, cos 165 ditambah cos 75. Jawab, karena di sini menggunakan cos, maka kita menggunakan rumus cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1/2 dalam kurung alfa dikurang beta. Kita masukkan nilainya, di mana cos 165 ditambah cos 75 sama dengan 2 cos 1/2 dalam kurung 165 ditambah 75 dikali cos 1/2 dalam kurung 165 dikurang 75 sama dengan 2 cos 1/2 di mana 165 ditambah 75 sama dengan 240 dikali cos 1/2 dan 165 dikurang 75 sama dengan 90 sama dengan 2 cos 120 dikali cos 45 sama dengan 2 dalam kurung min 1/2 dikali 1/2 akar 2 5 pi sehingga menjadi min 1/2 per 2. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, sin 5 pi per 12 ditambah sin pi per 12. Penyelesaian, jadi ini sin tambah sin, maka kita gunakan rumus sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 sin 1/2 alfa tambah beta dikali cos 1/2 alfa kurang beta sama dengan 2 sin 1/2 5 pi per 12 ditambah pi per 12 dikali cos 1/2 5 pi per 12 dikurang pi per 12 sama dengan 2 sin 1/2 5 pi ditambah pi sama dengan 6 pi per 12 dikali cos 1/2 5 pi dikurang pi sama dengan 4 pi per 12 sama dengan 2 sin 1/2. Kita sederhanakan, 6 bagi 12 sama dengan 2 pi per 2 dikali cos 1/2
4 dibagi 12 sama dengan ini 3 pi per 3 sama dengan 2 sin pi per 4. 2 kali 2 sama dengan 4 cos dikali dengan cos pi per 2 dikali 3 sama dengan 6 sama dengan 2 sin nilai pi pada sudut-sudut istimewa yaitu bernilai 180. Jadi 180 per 4 kali cos 180 per 6 sama dengan 2 sin 45 dikali cos 30 sama dengan 2 dikali sin 45 sama dengan 1/2 akar 2 dikali cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Ini sisa akar 2 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 1/2 akar 6. Jadi nilai sin 5 pi per 12 ditambah sin pi per 12 sama dengan 1/2 akar 6.